ada 2 orang pelamar, yang satu sesuai kualifikasi, dia ngelamar melalui medsos atau apapun itu, yang satu nggak punya skill, tapi titipan orang dalam. Bapak menyikapinya gimana, Pak? Alma mater makin bagus makin belagu, Pak. Nuntutnya macam-macam. Kerja belum pernah tapi udah mintanya AIU. 3, 2, 1, yuk kita interview. Pelamar selanjutnya, silakan masuk. Isi, Pak. Oke, silakan duduk. Ya. Pak Adam ya? Iya. CV-nya mana, Pak? CV-nya tadi udah saya kirim. Oh, ada di HP ya. Orangnya. Oke, Pak Adam. Ya, Mas. Kan saya manggil Pak Adam nih. Kebetulan saya lagi butuh HRD. Oh iya. Pak Adam, posisinya apa, Pak, sebelumnya kerja? Saya ini pernah di beberapa posisi, Mas. Saya pernah di HRD, saya pernah di marketing juga. Jadi saya penyerang, kiper. Oke. Pengalamannya di HRD yang pernah Pak Adam lakukan tuh apa aja, Pak? Saya ini, Mas. Mungkin Mas boleh kenalkan diri dulu. Mungkin saya juga belum kenal, ya ampun. Saya kayak ngomong iya benar. Apa ya, di interogasi polisi gitu, Mas. Gitu. Selalu bersemangat saya. Semangat, iya. Saya lihat dari CV-nya Pak Adam nih, pengalamannya luar biasa banget. Oke, Pak Adam, perkenalkan, saya Aldi. Saya HRD di PT ini. Kebetulan kami lagi cari bagian rekrutmen nih. Oke, Pak Aldi. Gitu, dan saya lihat di CV Pak Adam tuh pengalamannya luar biasa. Bisa aja. Iya, Pak. Oke, Pak Adam, sebelumnya kan Pak Adam kan pasti udah sering merekrut orang kan ya. Iya, Pak. Sering ketemu dengan berbagai macam orang. Kira-kira Pak Adam tuh sebagai rekrutmen pengalamannya yang paling yang paling dibutuhkan oleh seorang rekrutmen tuh apa, Pak, kira-kira? Jadi gini, Pak Aldi, saya sebelumnya sudah untuk pengalaman HRD saya kurang lebih udah hampir mau 4 tahun, Pak. Di HRD, di marketing nggak lama lah karena emang jiwa sudah berarti sebentar lagi ya. Skripsi. 4 tahun. Bisa aja. Jadi saya di HRD itu sudah hampir 4 tahun ya, Pak ya. Apa saya memperkenalkan diri dulu kali ya, Pak ya? Iya, Bapak belum memperkenalkan diri. Saya tahu Bapak Adam doang. Biasanya saya di situ, Pak. Saya lagi bosen, Pak. Jadi saya ngajak sih. Saya suatu kehormatan bisa diundang Bapak sebagai HRD juga nih. Bapak kan HRD, saya juga HRD juga gitu. Jadi perkenalkan, nama saya Adam Mulia, Pak. Usia saya 27 tahun. Status di KTP belum menikah, Pak. Di KTP belum. Terus kemudian pendidikan saya itu mau dari mana nih, Pak? SMA apa dari lahir Bapak sudah menempuh pendidikan kayaknya. Kalau dari lahir panjang, Pak. Oh iya. Jangan dari SMA aja biar cepat. Oke, saya SMA di Al Azhar Pejaten. Saya itu ya termasuk salah satu murid yang biasa-biasa aja lah, Pak ya. Nggak ada yang spesial lah di saya. Kemudian S1 saya di Paramadina, saya ngambil manajemen HRD. Kemudian saya kebetulan alhamdulillah dapat rezeki, saya ngambil S2 di UGM, ngambil magister. Itu penjurusannya marketing. Jadi saya S1-nya SDM, S2-nya marketing. Nah, rencana S3 saya mau ngambil finance nih. Bukan kedokteran? Jauh banget, Pak. Oke. Itu. Kok bisa sih Pak Adam dari marketing lari ke bidang HRD? Nah itu, Pak, balik lagi ke S1 saya di bidang SDM ya, Pak ya. Emang kayaknya ketertarikan saya basically itu ketemu dengan orang, interaksi dengan orang. Makanya saya ngambilnya SDM dan marketing karena dua-duanya berhubungan sama manusia. Kalau finance kan dengan angka, atau operation gitu mungkin kan dengan mengolah data kayak gitu. Jadi saya lebih milihnya SDM dan marketing kayak gitu. Nah lanjut lulus saya S1, saya sembari kerja di sebuah perusahaan pembiayaan namanya PT Trihamas Finance. Itu saya sambil kerja, malamnya kuliah, Pak. Jadi ngambil program magisternya kelas malam. Jadi pulang kerja kuliah. Itu kayak gitu terus sampai tipes saya. Pagi ke Gojek. Iya. Jadi seperti itu. Kemudian saya di Trihamas itu sebagai HRD, lebih tepatnya di spesialis di rekruter ya, Pak ya, rekrutmen. Selama 2 tahun kemudian saya pindah ke Gojek. Driver saya.
Nah, saya di bagian marketingnya waktu itu di Gojek. Akun eksekutif. Nggak lama tuh, saya cuma kurang lebih kalau nggak salah 6 bulan. Yes, menarik sih, cuman ya kayaknya passion saya lebih ke HRD sih. Jadi saya memutuskan, alhamdulillah dipanggil lagi di Trihamas, dapat kesempatan di Trihamas. Saya balik lagi, jabatan terakhir saya di recruitment head section, seperti itu Pak. Luar biasa ya, resign, masuk ke marketing. Gak suka di marketing, percuma dong berarti kuliahnya. Gak pernah, namanya ilmu tuh Pak, itu gak ada sia-sia Pak. Saya di situ dapat link, dapat kenalan cewek-cewek, itu sih yang penting Pak, kayak gitu Pak. Kayaknya saya tahu nih alasannya kenapa Pak Adam keluar dari bidang marketing. Ya, kurang lebih seperti itu. Pasti saya tahu. Ya kaget juga Pak. Oke Pak Adam kan, Anda kan di rekrutmen tuh udah berapa lama? Itu mau tahun keempat Pak. Tahun keempat. Cuman kalau di Trihamas tuh ya nggak melulu di rekrutmen sih, kadang diperbantukan di training, kadang diperbantukan di development, cuman nggak ya bersifat perbantuan aja sih. Jadi kurang lebih ya saya juga ada ilmu-ilmu untuk di training atau di development, public speaking juga bisa gitu. Oke, kan nih Pak Adam kan udah 4 tahun ya di perusahaan finance ya, berarti kan udah berbagai macam orang ketemu langsung dengan sifat dan karakternya. Terus selama Anda jadi rekrutmen biasanya yang sulit itu di bidang rekrutmen apa sih? Yang sulit di bidang rekrutmen itu yang pasti mengikuti kemauan user sih Pak, sama standar gaji. Oke, benar. Jadi gaji, oke. Tapi basically sih itu tantangan saya sebagai rekrutmen, itu harus bisa jago ngomong Pak. Itu ya gimana caranya? Jago ngomong apa jago bohong Pak? Ya dua-duanya beda tipis. Jago ngomong sama jago bohong, jago ngomong sama jago bohong tuh beda tipis. Jadi kita harus ibaratnya pandai bersilat lidah. Kita harus juga meyakinkan kandidat bahwa mereka tuh melamar di tempat yang tepat. Gitu. Luar biasa. Atau dia walau alam. Iya. Oke. Jadi harus pandai untuk memperkenalkan profil perusahaan lah ya. Pasti. Seperti itu ya. Itu hal pertama yang harus dipelajari sih Pak. Nah, tapi kan kalau misalkan kita mencari kandidat kan pastinya kita lihat pertama itu kan CV ya. Betul. CV apa orangnya lah ya. Iya. Ngomong ke situ. Tenang. Jadi kita kan ngeliat CV nih kan. Ngeliat CV. Nah, ada hal yang Anda lihat di CV itu apa sih? Pak Adam? Yang bikin Anda tuh buat teman-teman mungkin ya nanti yang pengen ngelamar kerja. Kira-kira apa nih yang bikin seorang rekrutmen itu tertarik untuk CV seseorang? Oke. Mungkin duduknya agak miring gini kali Pak ya. Bapak juga supaya kita lihat kamera. Iya. Kalau di saya yang pasti, kalau zaman sekarang nih Pak, kalau saya lihat dapat kiriman-kiriman CV dari orang gitu ya, dari pelamar, itu yang pasti saya lihat pertama desain sih Pak. Kadang-kadang tuh masih aja ada orang yang ngelamar itu CV-nya berlembar-lembar Pak. Itu yang paling permainan warna itu daya tarik sih pasti. Kita lihat ya Pak ya. Tapi kalau cewek gitu kan kita lihat juga fotonya pasti kan. Kalau yang ya pasti gitu. Tapi kalau yang ya pasti gitu. Simpen, kita cek Instagramnya. Gitu. Oke, lanjut. Ya pasti itu sih, dari penampilan tuh penting. Cover tuh menurut saya kalau di CV itu penting lah. Nggak bisa sembarangan. Percuma lu itu pendidikannya bagus, pengalaman kerja bagus, tapi CV-nya cuman kebanyakan tulisan semua, itu pasti kan kita ya kurang menarik lah Pak ya. Cuman kalau dia dibikinnya simple, satu lembar aja, ada gambar-gambar atau apa yang nggak tulisan semua, tuh pasti saya iniin sih Pak. Kalau dari CV bisa pop up lah gitu ya. Pop up, kalau bisa 3D gitu kan, pas dibuka, keluar gitu gambarnya, itu lebih keren. Ya masih itu. Oke, jadi ini yang Pak Adam lihat itu CV itu yang pertama harus kelihatan menarik ya. Betul pasti. Apa harus menarik kayak gitu? Yang lebih lihat tuh menariknya apa pengalaman kerjanya sih sebenarnya? Itu step selanjutnya Pak. Yang pasti ya. Kan ya kita namanya HRD juga Bapak pasti juga ngeliat nggak mungkin 1-2 kan Pak. Pasti banyak kan yang masuk, terutama kalau dia ngirim CV ya. Kita mesti buka-bukain kalau pakai hard copy, kalau soft copy juga kita mesti buka satu persatu. Kalau udah tampilannya aja udah nggak menarik ya udahlah, nggak perlu diiniin kan, proses lebih lanjut. Kemudian setelah kita lihat itu pendidikan sih nanti
Kalau saya lihat pengalaman yang utama ya. Pengalaman paling utama karena pendidikan bagus tapi fresh graduate itu juga kadang-kadang jadi dilema buat kita. Ya, bentar. Pengalaman bagus tapi fresh graduate. Pendidikan bagus maksud saya. Pendidikan bagus karena gini loh Pak. Menurut saya dari manapun alma maternya Pak ya, mau sebagus apapun, belum tentu orang itu bisa kerja Pak. Setuju nggak Bapak? Setuju banget. Kadang-kadang ada orang alma mater makin bagus makin belagu Pak. Nuntutnya macam-macam, kerja belum pernah tapi udah mintanya ayu. Ada pengalaman juga ya di. Sakit hati Pak. Sakit hati. Kok kita sama sih Pak? Kayak kita satu bidang. Iya emang satu bidang Pak. Bapak kan yang bagus saya sekarang penyiar Pak. Iya. Oke. Satu bidang. Oh iya jadi apa namanya ya nggak lihat pendidikan di mana di alma maternya apa, yang penting pengalamannya. Pengalaman kerja karena biasanya kalau orang sudah pernah bekerja itu udah tahu ritme dunia kantoran, ritme dunia kerja. Justru orang tuh kebalik ya Pak ya. Orang kalau udah pernah dunia kerja kan normalnya belagu kan, nuntutnya banyak. Ini enggak Pak, malah orang fresh graduate belum pernah kerja, nuntutnya ini itu macem-macem. Padahal kerja juga belum pernah. Nah itu dia tuh. Itu saya juga pernah ketemu orang-orang yang kayak gitu karena mungkin alma maternya dari sekolah ternama bagus, ya, gitu. Yang Bapak habis lah. Iya itu makanya saya terus minta gajinya pengalaman nggak ada, minta gajinya tinggi, ngalahin gaji supervisor, ngalahin gaji manajer, mereka nggak tahu gaji kita tuh gitu deh. Oke Pak. Nah biasanya kan kalau misalkan orang ini kan berarti kan udah ketemu ya berarti ya ada ketemu orangnya, misalkan saya fresh graduate gitu kan, hanya ekspektasi gaji berapa, saya bilang ekspektasi gaji saya 12 juta gitu. Siram air panas Pak, kayak gitu Pak, kurang ajar kan. Boleh dikasih nih 12. Saya minta 12 juta Pak. Sebagai rekrutmen Pak Adam. Apa yang saya tanya? Iya. Saya bakal tanya. Kalau Anda minta angka segitu, hal apa yang Anda bisa berikan ke perusahaan? Saya pasti tanya gitu. Anda dengan matok harga segitu Anda bisa apa? Itu pasti yang saya tanya. Udah langsung bebusak mulutnya, langsung bingung. Atau enggak jawabannya itu jawaban normatif. Saya bisa memberikan yang terbaik buat perusahaan. Wah elah. Gaya lu tong dalam hati pin gue gitu Pak. Jadi udah nanya, misal minta gaji nggak make sense nih. Ditanya gitu masih dia gelagapan atau enggak? Jawaban normatif. Saya akan memberikan yang terbaik. Seperti apa? Ya saya akan sungguh-sungguh. Itu kayak jawaban yang awang-awang gitu loh. Padahal yang kita butuhkan sebagai HRD itu bukan jawaban kayak gitu. Jawaban yang benar-benar bisa diaplikasikan. Ya sungguh-sungguh dalam bentuk apa kayak gitu kan. Misalnya buat ditaruh di bagian marketing misalnya. Saya bisa misalnya nih ya kalau misalnya dia minta gaji gede, saya minta 12 juta. Anda bisa apa? Saya bisa menghasilkan profit ke perusahaan dengan nominal 100 miliar misalnya. Yakin? Kalau dia yakin caranya kayak gimana ya perlu kita drill lebih lanjut sih Pak. Nah, kalau dia ngomong kayak gitu dan punya pengalaman, oke, terbukti kan bisa kita cross check ke perusahaan sebelumnya apakah benar. Tapi kalau fresh graduate mau cross check sama bapaknya, nggak mungkin. Namanya orang tua pasti muji-muji kan. Iya. Itu sih Pak kalau saya Pak. Oh jadi ketika ketemu ya kan oke nih misalkan ketemu gitu kan dan nggak make sense gitu dengan apa yang diminta. Nah Anda sebagai rekrutmen apa nih yang akan disampaikan ke si anak ini? Oke. Jadi gini Pak. Kalau dia emang cuman ngebluffing doang minta gede tapi skill kosong, pasti dia bakal malu dengan sendirinya. Tapi kalau misalnya dia emang kan kayaknya memiliki semangat yang bagus, bakal kita kasih tahu, Mas gaji kita di awal nih startnya nggak segini, kayak gitu. Kita di angka range sekian sampai sekian, Masnya minat nggak? Kalau nggak minat, ya mohon maaf. Kita to the point aja daripada janji-janji palsu, begitu. Kita loloskan terus usernya cocok pas nego gaji gagal kan buang waktu. Nah itulah saya rasa gunanya rekrutmen itu lebih ke arah filter pertama sih Pak. Jadi sebelum lanjut ke tahap selanjutnya, kalau emang dia cocok lanjut enggak ya kita cut. Kita harus itulah kelebihannya di staff rekrutmen misalnya, itu kita harus punya berani ngambil keputusan mana yang dilanjut mana yang enggak kayak gitu sih. Oke, jadi intinya kalau misalkan emang enggak oke berarti langsung aja bilang ke orangnya kalau misalkan Anda belum sesuai komunikasi, sesuai kualifikasi. Iya, betul. Gak jelas lu kayak gitu. Iya. Oke, jadi kalau dari Pak Adam sendiri berarti kalau misalkan proses rekrutmen itu diselesaikan di hari itu juga ya?
Iya. Oke-nya ya. Iya, kita harus berani ngambil keputusan karena usernya pun juga pasti kan butuh nggak waktunya tersita untuk rekrutmen, dia punya job desk yang lain kayak gitu. Oke, baik, berarti nggak kayak gini, kayak misalkan rekrutmen hari ini sudah selesai, mungkin nanti akan informasikan 2 minggu lagi atau 2 abad lagi gitu. Itu kalimat kuncian setiap rekrutmen itu Pak. Itu Pak Adam melakukan hal itu atau menurut Pak Adam nggak perlu yang kayak gitu-gitulah, langsung aja udah kalau emang nggak oke. Sebenarnya gini Pak, basically kita kan kerja kalau bisa hindari masalah ya Pak ya. Supaya orang yang nggak sakit hati gitu. Ya emang kadang-kadang juga bukan PHP sih Pak, lebih ke arah ya siapa tahu kita benar-benar nggak ada kandidat lagi yang cocok sehingga kita membutuhkan dia, jadi ya kita harus butuh jawaban-jawaban yang diplomatis lah, kayak nanti kita hubungi lagi 2 minggu lagi, tiba-tiba lupa dengan harapan dianya lupa juga kayak gitu. Jadi bisa. Bapak melakukan itu juga? Sering Pak. Berarti emang sama HRD kayak gitu ya Pak ya? Kejamnya HRD itu kita tuh kayak gitu. Suka PHP orang itu job desk Pak. Ya udah lanjut. Itu yang tadi terkait fresh graduate ya. Terkait fresh graduate berarti kita sebagai fresh graduate yang pasti harus tahu lah ya skill kita sejauh mana, dan memang ekspektasi gaji juga harus sesuai dengan apa yang bisa kita. Oke, terus saya lanjut, kalau misalkan nih ya ada orang yang pengalaman nih, ada orang yang pengalaman, terus dia sesuai nih dengan kualifikasinya Pak Adam gitu kan. Nah, kira-kira gajinya, misalkan nih gajinya dia mintanya tinggi nih kayak gitu. Nah, kemampuan negosiasi Mas Adam sejauh mana? Oke, yang pasti gini sih Pak. Untuk posisi apa, staff atau? Ya misalkan posisi supervisor lah. Gitu kan. Nah, kita tuh harus jago negosiasi dalam artian gini. Misalnya secara angka, secara salary nggak cocok nih Pak. Kita bisa Tapi user mau. Iya, user mau nih. Kita bisa substitute lah. Misalnya Pak, salary-nya kayaknya dengan Bapak minta agak nggak dapet nih. Mungkin bisa kita, tapi Pak di tempat kita, nah gitu kita bisa alihkan tempat kita untuk jaminan status bisa cepat loh Pak, tetapnya Pak, atau enggak nanti dapat fasilitas mobil atau apa gitu. Memang secara angka enggak, cuman nanti Bapak bisa ya basa-basi lah. Di sini kesempatan untuk naik ke jenjang berikutnya sangat besar, padahal ya itu namanya janji-janji manis kayak gitulah Pak. Jadi semuanya tuh kan nggak melulu terkait dengan uang Pak. Bisa bilang di sini budaya kerjanya enak loh Pak, kita bisa istirahat dari jam 12 sampai bebas gitu misalnya. Ya kayak hal-hal di luar material lah bisa kita gocek-gocek di situ. Misalnya dekat rumah Pak, ya kayak gitu misalnya. Berarti itu kemampuan negosiasi Anda berarti kayak gitu ya. Terus gini nih, link nih. Kan rekrutmen tuh link, pasti Hero Mobile Legend. Yes. Link maksudnya jaringan. Yeah. Jaringan kita, misalkan kan yang namanya rekrutmen pasti orang yang lamar ke kita kan nggak pasti semuanya kan sesuai dengan kualifikasi kan. Kita mau tuh biasanya kan sering banget tuh. Saya juga pernah pengalaman juga nge-hire waiter yang lamar operator gitu kan. Nah terus habis itu mentok nih. Nah kira-kira strategi Pak Adam gimana nih untuk mencari orang, misalkan kita udah mentok nggak dapet gitu kan. Kita udah cari mentok nggak dapet. I see. Cara buat teman-teman rekrutmen mungkin nih yang baru bergabung di dunia rekrutmen, kira-kira gimana tuh? Yang pasti gini Pak, kita jadi di bidang HRD apalagi di rekrutmen tuh nggak boleh gaptek, apalagi terutama di medsos Pak. Wah, kita di rekrutmen cuma modal datang pede doang kurang Pak, kita butuh medsos sih Pak yang pasti. Dan link itu dalam artian ya selama kita, kalau bisa dari kita kuliah tuh kita udah banyak link lah, jangan belagu-belagu amat pas kuliah jadi nggak punya teman. Jadi ketika kita mentok dari sumber-sumber yang dikasih di kantor nih, misalnya di kantor pakai Jobstreet masih mentok, kita bisa maksimalkan LinkedIn. Instagram saya followersnya udah banyak loh Pak, lumayan Pak. Jadi kalau mentok-mentok. Iya sih, saya ngasih di CV Bapak, Instagram Bapak luar biasa. Beli berapa Pak? Beli cuma dikit Pak. Enggak sumpah. Tapi memang
Di LinkedIn itu emang banyak Pak orang-orang yang bisa kita cari. Pak, kemarin saya nyari ada lowongan buat satu admin di Bekasi Pak, yang lama 1.000 Pak. Demi Tuhan Pak. Kualifikasi semua? Udah bodo amat saya Pak, yang masuk 1.000 Pak, komputer saya sampai nge-hang. Cuman butuh satu admin. Itu kalau bisa saya ganti di LinkedIn, saya ganti. Cuman butuh satu bangsat, kayak gitu. Nggak bikin inbox penuh Pak. Oke. Kayak gitu Pak. Iya. Lagi pandemi sih, lagi pandemi. Oh iya kan lagi pandemi. Butuh kerja banyak. Emang ya banyak lah ya kita lagi nyari kerja. Iya benar. Saya juga lagi nyari kerja juga Pak. Wah. Iya. Kantor saya kecil soalnya. Cek juga. Jadi ya itu dia kan, berarti di LinkedIn mungkin ya. Kalau dari saya, pengalaman saya nih Pak, kalau di LinkedIn mah kalau orang-orang yang skill gitu banyak lah kita bisa cari. Tapi kalau misalkan saya outsourcing nih, kan saya kan sebagai HRD dan saya meng-hire Bapak untuk rekrutmen outsourcing ceritanya. Kebanyakan kan kita ngerekrut orang lapangan nih Pak. Lapangan. Oke. Itu Pak, kalau mau nyerang lapangan itu yang banyak, kalau saya pribadi sih di Instagram itu kan udah banyak akun-akun infoloker kayak gitu-gitu. Kita kerja sama di situ sih Pak. Karena mostly di situ banyak banget untuk mencari kandidat dengan lulusan SMA, SMK, D1, D3 tuh banyak di situ. Terutama untuk menjaring di daerah-daerah itu banyak Pak. Misalnya mau nyari di Jawa Tengah, info loker Jawa Tengah, info loker Jawa Timur, mau spesifik lagi juga ada info loker Pekalongan misalnya, info loker Surabaya kayak gitu banyak. Itu kayak gitu lebih gampang untuk nyari kandidat-kandidat yang belum punya skill kayak gitu lah Pak. Kayak gitu. Yang belum ada skillnya ya. Jadi banyak tuh berarti. Banyak di situ. Heboh kalau buka lowongan di situ pokoknya. Pak, mohon maaf nih Pak. Kan saya kan nyari orang yang ada skillnya gitu nih Pak, misalkan marketing. Kalau nggak ada skillnya gimana caranya Pak? Saya percuma dong kalau lewat situ Pak. Yang pasti gini sih Pak, kalau saya mau nanya balik sih ke Bapak deh. Saya harus kritis juga. Oh iya. Bapak nyari orang yang nggak punya skill di marketing misalnya, itu sesuai permintaan user apa enggak? Lah, ya pasti kan user kan pasti kan ada lah ya, ada user yang mau ngajarin, ada user yang nggak mau ngajarin gitu kan. Tapi kan rata-rata kan yang namanya user kan kebanyakan kan pengennya cepet dan dia bisa nyetel lah ya sama tim dia yang baru gitu. Kan kalau misalkan nggak ada skillnya gimana Pak? Percuma dong saya hire Bapak. Ya nggak usah kita terima lah Pak kalau nggak punya skill. Kita cari, itu tugas saya emang berat Pak. Kalau usernya nggak mau yang nggak punya skill, apa yang kita hire yang nggak punya skill gitu kan? Kita bisa screening dulu di awal Pak sebelum kita panggil. Oke, di screening ya. Berarti kita lihat tuh pengalamannya ya. Pak, saya mau nanya nih Pak, boleh nggak Pak? Boleh sih Pak. Bapak di HRD nih Pak. Saya juga pengen nunjukin sifat kritis saya sebagai HRD nih Pak. Bapak di HRD ada 2 orang pelamar. Saya nggak di HRD Pak. Ya di kantor. Iya, saya di kantor di bagian HRD. Ada 2 orang pelamar. Yang satu sesuai kualifikasi, dia ngelamar melalui medsos atau apapun itu. Yang satu nggak punya skill, tapi titipan orang dalam. Bapak menyikapinya gimana Pak? Menyikapi, jadi ada yang punya skill nih, tapi nggak punya orang dalam. Punya orang dalam. Kan Bapak agak marah Bapak sama saya. Saya tanya gini kesusahan Bapak ngasih saya jari tengah Pak. Jadi yang satu nggak ada nih, ada skill sesuai kualifikasi pokoknya. Gaji masuk segala macam. Nggak ada orang dalam. Nah, satu lagi. Kasian banget. Kenapa nggak ada orang dalam? Nah itu dia. Oh iya, berarti yang satu lagi non skill, anak ingusan, blow on, bego, IQ hampir dikit lagi menyerupai kerak lah. Tapi titipan direktur misalnya Pak. Tapi titipan direktur. Oke. Kalau pengalaman saya nih ya. Wah, ada berarti. Ya udah bagus. Itu pasti yang namanya kayak gini, dunia nepotisme lah, yang namanya di rekrutmen itu pasti selalu ada. Yang kayak misalkan kita punya nih orang yang udah oke, misalkan dari hasil tesnya juga oke, dari pengalamannya juga oke, sesuai lah komunikasi dengan user. Terus tiba-tiba ujuk-ujuk datang nih orang nih, Pak, ini saya nitip keponakan saya misalkan. Ya kita sebagai rekrutmen, kita kan sebagai rekruter kan jembatan pintu masuk dari karyawan ya. Jadi ya mau nggak mau ya kita harus jelaskan, kita kan yang namanya garda terdepan nih. Karena disampaikan yang di belakang, ini loh saya punya dengan kualifikasi yang Bapak inginkan, dan satu lagi ada titipan direktur. Cuma balik lagi sih Pak, lebih banyak ke usernya. Itu karena kita sebagai rekrutmen hanya screening, ya screening terus habis itu
mengaplikasikan apa yang mau diinginkan dengan user. Kalau misalkan itu ya balikin aja lagi ke usernya gimana gitu. Oke, jadi lebih ke perantara aja Pak ya? Iya, nggak usah lah pusing-pusing apa. Iya, gaji juga biasa aja ya. Saya diri sendiri. Ujung-ujungnya yang masuk yang titipan. Iya, biasanya sih gitu Pak. Biasanya sih gitu. Tapi gini, Pak Adam ya, saya sekedar pengalaman aja sebagai rekrutmen. Salah satunya kalau misalkan Pak Adam bergerak di bidang jasa, khususnya di bidang catering lah ya. Saya punya pengalaman Pak di catering Pak. Oh gitu. Menangani terkait pertambangan. Oke. Nah gitu. Coba Bapak bayangin nyari ada tambang itu kan ada bayangin. Bayangkan Bapak tuh ada di tengah hutan, gelap, gak ada mall Pak. HP nyala mati. Nah, saya di situ diminta untuk nyari juru masak. Jangan orang hutan Pak. Saya nyari juru masak Pak, kan saya di catering. Dia nyari juru masak, terus habis itu, di tengah hutan itu nyari orang yang mau di tengah hutan itu susah loh. Iya. Gitu. Bapak pernah ngalamin gitu? Alhamdulillah belum Pak. Alhamdulillah. Jangan sampai Pak. Nyari kayak gitu ya Pak. Jadi kan. Jadi gini sih, sebenarnya terkait orang dalam atau orang yang non skill itu sebenarnya ada plus minusnya sih sebenarnya. Misalkan saya nyari waiter ya bukan cook lah. Sorry saya ganti misalkan jadi waiter lah, nyari waiter gitu. Kan Bapak nggak bakal mungkin kan nelpon orang yang Jakarta suruh terbang. Iya. Biayanya gede pasti. Biaya pasti gede. Kan pasti kita nyari dari orang walaupun nggak bisa. Misalkan dia nggak pernah pengalaman di sana, ya itu lah mau nggak mau sih begitu, kayak gitu. Sebenarnya sih ada plusnya juga sebenarnya titipan itu. Gitu. Tapi kalau misalkan untuk yang di office kayaknya ya kalau misalkan titipannya oke sih ya nggak. Sebenarnya titipan nggak titipan, dia titipan direktur atau dia titipan kalau skillnya oke kan nggak masalah. Iya benar, malah lebih gampang. Tapi ya balik lagi sih ke perusahaan itu sendiri kayak gimana menyikapinya. Jadi terkadang ada yang memang kita mau nggak mau harus nerima, ada ya karena konteksnya beda nih kan. Konteks perusahaan mau butuh, kita nggak bisa nyari link di tempat itu dan memang tempat itu aksesnya susah, ya mau nggak mau kita memang harus. Jadi diterima tuh Pak yang titipan. Pasti diterima, walaupun dia mau nggak mau. Referensi lah hitungannya. Iya. Kita sebagai rekrutmen ya sebenarnya nggak boleh kaku-kaku juga sih. Iya. Kita ya harus luas lah lihat. Kalau kaku susah kita menuin KPI kita lah buat teman-teman. Iya benar, kok Bapak tahu. Rekrutmen ya Pak? Iya. Oh iya, kan Bapak. Iya benar. Saya masih ingat Bapak pemasaran soalnya. Oke, jadi ya kayak gitu sih kalau menurut saya. Kayak gitu. Nah Pak Adam, kan pasti nge-hire orang di daerah-daerah lah ya. Iya. Saya tahu finance-nya Pak Adam. Wah cukup sampai ke sampai akhirat Pak. Kan nyari orang di akhirat susah. Nah itu tuh yang kayak gitu strateginya gimana Pak Adam? Oke. Nyari orang di daerah ya Pak ya. Nyari orang di daerah tuh yang pasti sih referensi itu nomor 1 sih Pak menurut saya Pak. Jadi kita misalnya mau buka cabang baru di daerah mana gitu. Yang pasti kita tanya sumber pertama kita adalah cabang tersebut, entah dari kepala cabang, dari headnya, dari adminnya, segala macam. Ada nggak nih? Itu justru yang kita prioritasin Pak, karena udah pasti bisa dipertanggungjawabkan. Itu. Kedua, tapi kita juga paralel Pak sambil nyari dari teman-teman yang ada di cabang itu, kita juga buka iklan di misalnya di job portal kita, misalnya let's say di Jobstreet. Kemudian juga kita buka di loker, misalnya di internet atau mungkin di media cetak kayak gitu. Karena juga kan kalau di kita buka lowongan yang basisnya melalui internet itu kan belum tentu semua orang di daerah tersebut, misalnya daerahnya belum begitu besar selevel kabupaten misalnya, itu ada yang udah fasih menggunakan handphone kayak gitu. Jadi kita lebih menggunakan media cetak yang mereka masih banyak baca kayak gitu. Jadi yang mungkin kalau pakai media cetak, koran kayak gitu-gitu di kota-kota besar udah jarang ya Pak ya. Cuman kalau di daerah-daerah kecil kita masih memanfaatkan itu. Oke. Iya, kalau di daerah kecil emang kadang-kadang kan penggunaan internet gadget gitu kadang-kadang memang ada ya beberapa yang kurang. Iya, masih kurang. Jadi masih pakai yang surat biru itu tuh. Iya. Yang surat
dari Disnaker atau iya ya pakai kayak gitu kan. Nah itu untuk menjangkau orang-orang yang misalkan ke Padang kan pasti kan, ini kan saya kenal Padang kan di pusat nih, kayak gitu kan. Terus kalau misalkan mereka nggak punya akses internet, itu strategi Padang gimana nih untuk daerah-daerah yang internetnya itu masih kurang lah. Gitu. Oke, yang pasti kita minta tolong orang yang kita punya relasi di sana. Tanya di sana ada kampus apa. Itu sih dari kampus. Mungkin kita bisa minta hotline kampusnya, kita telepon. Ada nggak lulusan-lulusan sana yang masih belum kerja, biasanya kan kampus tuh punya ikatan alumni gitu ya Pak ya. Nah situ kita sasarnya ke situ sih kayak gitu. Oke, jadi ada perantara lah ya. Ada perantara. Terus habis itu nanti bikin semacam sayembara gitu. Kulit CV-nya di mana gitu kali ya. Kayak gitu. Oke. Terus saya mau nanya apa lagi ya sama Pak Adam, ini kayak pengalaman. Bebas Pak. Oh iya jelas lah. Bapak mau yang saya tarik ke tempat saya. Kayak boleh gitu. Pak. Oke. Jadi itu tadi ya, sebagai rekrutmen Anda mencari orang-orang yang misalkan ada memang akses untuk menjangkau sumber daya di sana tuh kurang. Oke, saya mau kembali lagi nih Pak Adam terkait CV. Kita ngebahas CV nih ya. Yeah. CV yang pertama itu harus menarik. Kalau menurut saya sih sebenarnya CV menarik itu enggak ini juga sih Pak Adam kayaknya sih. Ya nggak sih? Ya tergantung sih Pak. Isinya Pak kayaknya Pak. Isinya tapi kan gimana caranya, kalau gini Pak, kalau yang melamar ada 1.000 orang Pak, gimana caranya kan kita jadi HRD manusia juga Pak, nggak mungkin 1.000 gitu. Oh jadi Pak Adam nyari ada CV tumpuk banyak itu diter. Oh enggak. Ada pop up nih. Enggak nih, sorry Pak. Bapak ini maksudnya CV online apa hard copy? CV soft copy apa hard copy? CV yang soft copy atau yang hard copy lah ya. Ya yang pasti ya itu Pak. Kalau hard copy sekarang udah jarang sih Pak ya. Kalau soft copy itu misalnya masuk 1.000, nggak mungkin kita bukain semuanya Pak. Pasti yang paling atas dulu, iya kan? Itu pasti yang udah yang depan mata aja. Digaji untuk itu loh Pak. Itu screening 1.000 Pak. Kerjaan kita nggak cuma tukang screening CV Pak. Iya kan? Kita pasti buka sebagian nih. Terus kalau misalnya kita buka menarik, terus ya kalau udah menarik pasti kita lihat pengalamannya. Itu nomor 1 pengalaman sih Pak. Kayak gitu. Kalau nggak menarik, tulisannya udah tulisan semua mepet-mepet, itu makanya juga kenapa sekarang banyak web atau software untuk menghias CV Pak. Itu penting Pak menurut saya Pak. Nah nanti urusan keduanya itu baru ke pengalaman, baru kita baca isinya Pak, kayak gitu. Itu kayaknya selera sih ya. Iya. Enggak ini juga sih kan. Iya. Misalkan pakai CV apa soft copy gitu kan, pas kita klik tuh langsung masuk ke Dolby. Ada kelereng-kelereng jatuh gitu kan. Iya itu lebih ke ini sih. Ya itu pasti lewat skip. Itu Pak. Misalkan nih Pak ya, nih mohon maaf nih. Misalkan saya nulis apa adanya lah. Misalkan saya nama sekian, pengalamannya sesuai gitu kan. Rekrutmen kadang-kadang ngeliat itu juga sih Pak, misalkan pengalaman saya udah sesuai nih, misalnya pengalaman saya banyak di sini. Tapi karena CV saya jelek, akhirnya rekrutmen skip gitu. Gitu nggak sih Pak? Itu namanya apes buat dua belah pihak Pak. Apes buat pelamar sama apes buat HRD. Nemu nih, bagus. Tapi keskip, buat Bapak keskip juga. Nah itu balik lagi, pertama kan juga balik lagi ke ini sih Pak. Oh visual tadi berarti ya. Visual. Misalkan kita klik udah kebuka, kok bentuknya begini tuh, ternyata pengalamannya ada di bawah gitu. Kelihatan karena lembar gitu ya. 10 lembar gitu kan, CV apa skripsi kan bingung Pak kayak gitu Pak. Makanya kan juga kadang-kadang suka banyak tutorial membuat CV yang menarik. Ya itu kan buat dalam artian ya bikin YouTube aja harus clickbait Pak. Iya kan? Apalagi CV Pak. Kalau nggak clickbait ya kadang-kadang YouTube thumbnail isinya menarik nih. Thumbnailnya B aja. Orang belum nonton Pak. Ya kan? Ada orang kebalik isinya isi konten YouTube-nya. Ya pokoknya intinya isinya menarik, thumbnailnya biasa aja, orang belum tentu nonton. Ya gitu sih Pak. Yang penting ke kemasannya dulu kayak gitu. Ke kemasannya ya. Jadi biar gimana CV itu dilirik. Iya kayak milih cewek Pak. Kemasannya bagus nih, otaknya kosong. Lo deketin aja dulu.
Urusan gimana ntar gitu. Kayaknya masuk gitu ya. Iya. Kayak milih pacar Pak. Pasti kan yang wah oke dulu kemasannya nih. Jalan coba aja dulu. Otaknya kosong, yang penting coba dulu. Baru udahan. Gitu kan Pak. Iya. Nah kalau kecuali kalau buat serius gitu kan baru cari yang fisik ya. Ntar dulu yang penting isi bobotnya dulu gitu. Oke, jadi berarti kesalahan-kesalahan pelamar itu biasanya yang bikin selain tadi ya Pak ya, selain dari CV yang nggak menarik, biasanya kesalahan-kesalahan fatal apa sih yang bikin, misalkan nih saya sebagai pelamar kok saya nggak ada yang manggil saya nih gitu kan. Biasanya dari CV itu apa sih Pak? Dari CV itu kalau menurut saya yang pasti juga apakah doanya kurang, doanya atau enggak pas ngirim belum mandi wajib Pak. Itu bisa bikin apes Pak. Lebih ke arah ini sih Pak, antara pendidikan yang kita lamar, pendidikan kita dengan posisi yang kita lamar itu sesuai apa enggak, itu juga bisa. Kedua, domisili Pak, itu penting loh Pak. Kadang-kadang kita Bapak sebagai rekrutmen juga nyari yang pasti yang domisilinya terdekat dengan tempat. Saya pernah tuh punya pengalaman domisili. Saya sesuai nih, kualifikasinya sesuai. Saya lihat alamatnya Jalan TB Simatupang nomor 28. Hilang. Maksudnya? Udah, Jalan TB Simatupang nomor 28. Alamat rumah. Terus saya lagi ada kebutuhan tuh kan di daerah Kalimantan. Jalan TB Simatupang. Oh, saya kira orang ini nih, orang Kalimantan nih, pas saya telepon ternyata orang Jakarta. Ya, karena kayak gitu Pak. Itu kalau kayak gitu gimana tuh Pak Adam? Ya pasti. Itu biasanya fatal nggak sih? Fatal lah Pak, gitu. Karena gini perusahaan juga, ya kalau nge-hire orang juga kan pasti ada hitung-hitungan biaya juga Pak. Kalau kita sesuai kualifikasi tapi domisilinya jauh dari home base tempat kerja, pasti ada biaya. Nanti orang menuntut biaya kos, tunjangan pulang pergi kayak gitu ya, itu pasti nggak kita lewatin lah. Berarti ya intinya alamat harus lengkap lah ya. Iya. Pernah nggak sih Pak ketemu yang CV yang alamatnya nggak tahu, dia tinggal di provinsi di nah itu tuh Pak gitu. Nih saya mau mengkritisi buat pemerintah Indonesia nih. Kadang-kadang Pak KTP aja itu alamatnya cuma misalnya alamat. Misalnya alamat Pasar Minggu, terutama di daerah. Ini buat pelamar ya, ini penting. Jadi buat bapak-bapak kelurahan ada jangan kerjanya cuma ngopi sama ngerokok. Tulisan KTP nih, misalnya di daerah apa ya nama daerah? Misalnya di Jogja itu ada daerah apa sih? Ada daerah apa sih? Jogja itu Gunung Kidul misalnya. Alamat Gunung Kidul, RT 01, RW 03, Desa Gunung Kidul, Kecamatan Gunung Kidul, Kota Jogja. Anjir nggak Pak? Semuanya Gunung Kidul Pak. Itu kayak iya kan ya, kita kalau ada apa-apa nyari pertama kasihan Pak Tiki JNE kalau nyari rumahnya gitu kan. Jalan Gunung Kidul, alamat Gunung Kidul, alamat Gunung RT Kidul. Ada 0102, Desa Gunung Kidul, Kecamatan Gunung Kidul. Orangnya nggak salah Pak, Dukcapilnya yang ngaco Pak, nyatet kayak gitu Pak. Jadi kita juga agak susah juga buat nyari orang gitu kan, buat penempatan nanti di mana nih kayak gitu. Jadi lebih baiknya tulis alamat yang lengkap kayak gitu. Terus kayak kan tugas kelurahannya juga harus benar. Saya nggak ikutan Pak ya. Saya suka sama jering Pak. Oh iya. Rebel ada. Oh iya, saya lihat itu di CV Anda. Iya, pasti menjadi jering. Jering Pak. Jering. Pak, mohon maaf nih Pak. Saya buru-buru mau ada urusan lagi Pak. Saya hari ini ada 10 panggilan interview Pak. Serius? Iya Pak. Masih lama nih Pak. Kesemutan Pak. Saya Pak. Ya udah, oke deh. Paling itu aja. Terus apa? Saya harus nunggu 2 minggu lagi Pak. Jangan kayak gitu Pak. Jangan zolim sama HRD Pak. Oh iya, enggak, saya nggak bakal zolim. Jadi gini ya. Jadi saya udah interview Anda punya pengalaman. Pengalaman Anda saya kira cuma di CV Anda yang ternyata. CV Anda ternyata sesuai lah. Sesuai. Nanti saya akan kabari lagi Pak. Saya mau langsung masuk Pak. Saya akan kabari pihak pajak, karena ini gedungnya belum bayar pajak Pak. Jangan ini ada HRD bodong ada. Nanti ujung-ujungnya saya suruh ini jualan apa emas berjangka gitu ya. Enggak Pak, saya nggak suruh. Bilang HRD jadi marketing.
Enggak, paling sambil Bapak nunggu nih, nanti Bapak download aplikasi. Waduh. Tawarin ke teman-temannya dapat kapal. Yeah. Oh MLM ini, bangke nih. Udah, saya tidak mau. Saya beneran serius Pak. Saya tidak mau. Saya nggak mau. Saya tidak mau. Bapak saya mau nyari, susah nyari HRD kayak Bapak.